Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindi Malahayati, NPM 19220018, Prodi Pendidikan Sejarah dari semester 4. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Timur yang diampu oleh Ibu Umi Hartati MPD. Dari kelompok saya yaitu mengenai Jepang sebagai negara imperialisme, dan yang saya akan bahas yaitu mengenai Perang Cina-Jepang tahun 1894 sampai 1895 Masehi. Nah, Perang Cina-Jepang ini adalah sebuah perang antara dinasti Qing Tiongkok dan Meiji Jepang dalam perebutan kendali atas Korea. Nah, Perang Jepang ini merupakan simbol kemerosotan dinasti Qing dan juga menunjukkan kesuksesan modernisasi Jepang sejak restorasi Meiji dibandingkan gerakan pungutan diri di Cina. Nah, singkat cerita, jadi Jepang dan Cina itu sebelumnya telah memiliki hubungan baik secara resmi maupun utusan-utusan. Akan tetapi, persahabatan tersebut berubah setelah Jepang berhasil membangun negaranya menjadi lebih kuat. Hal ini karena Kaisar Meiji naik tahta dan mengubah Jepang lebih kuat dan modern. Hubungan persahabatan antara Cina dan Jepang pun menjadi renggang. Sebelumnya, Korea merupakan negara vasal milik Cina. Apa sih itu negara vasal? Negara vasal merupakan negara yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan negara lain secara internasional. Nah, kemudian pada tahun 1894, Jepang tertarik ke Korea karena Korea merupakan salah satu negara yang strategis dan kaya akan bahan mentah yang berguna bagi Jepang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Sebab-sebab terjadinya perang antara Cina dengan Jepang itu terbagi dua, yaitu ada sebab umum dan ada sebab khusus. Sebab umumnya yaitu karena Korea merupakan batu loncatan untuk memasuki Manchuria dan Cina serta daratan Asia yang lain. Jadi, Cina harus dihancurkan karena Cina telah merampas kemerdekaan Korea dan menutup Korea bagi Jepang. Yang kedua, Korea akan dijadikan sebagai tempat pemindahan atau penampungan sebagai penduduk Jepang yang telah padat. Dan yang ketiga, Korea kaya akan bahan mentah dan untuk industri. Nah, sehingga menjadi daya tarik oleh Jepang untuk menguasai Korea. Nah, sedangkan sebab khususnya yaitu pada waktu itu di Korea terjadi pemberontakan Tonghak. Apa sih itu pemberontakan Tonghak? Pemberontakan Tonghak merupakan peperangan antara golongan konservatif atau yang disebut dengan kaum Tonghak melawan golongan progresif. Nah, dalam perang ini golongan konservatif meminta bantuan kepada Cina, sedangkan golongan progresif meminta bantuan kepada Jepang. Hal tersebutlah membuat hubungan keduanya menjadi tegang. Dalam persengketaan, Rusia mulai ikut campur tangan. Lalu Korea meminta bantuan kepada Jepang untuk mengusir pasukan Cina dari Korea. Dengan demikian, persengketaan Cina-Jepang ini semakin parah yang akhirnya meletus menjadi perang Cina dan Jepang. Nah, begitulah adanya perang Cina. Nah, begitulah adanya perang antara Cina dan Jepang. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai keadaan setelah perang. Yaitu keadaan setelah perang, Jerman mengambil keuntungan dari terbunuhnya 2 orang misionaris disutung dengan tuntutan ganti rugi berupa penyewaan pelabuhan Tsingtao di Teluk Kyohou selama 99 tahun. Nah, demikian juga Prancis ingin mendapatkan bagian dari daerah Cina Selatan yang
yakni daerah Kwantung. Dengan demikian, jelas bahwa Cina dapat dikalahkan oleh Jepang pada tahun 1895 Masehi. Sebagian besar daerah Cina terbagi di bawah pengaruh bangsa Barat. Nah, dengan hak ekstrateritorialnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.